Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep p-value atau signifikansi statistik. P-value, huruf P berasal dari kata probability atau probabilitas. Jika kita melihat contoh ini, saat membandingkan dua kelompok, satu kelompok menggunakan obat A atau drug A, dan kelompok lainnya menggunakan drug B. Jika kita perhatikan angka-angka ini, rata-ratanya adalah 83 untuk kelompok pertama dan 82 untuk kelompok kedua. Pertanyaan pentingnya adalah, apakah ada perbedaan di antara kedua kelompok tersebut? Ya, mungkin ada perbedaan, tapi pertanyaannya adalah, apakah perbedaan ini signifikan? Kita tidak bisa menjawab pertanyaan ini sampai kita melakukan beberapa prosedur statistik yang akan menjawab pertanyaan tersebut. Apakah pengujian ini menunjukkan perbedaan tersebut signifikan dan nyata atau tidak? Mari kita lihat contoh ini dan bandingkan kedua jenis obat ini. Pada kelompok pertama rata-ratanya 83 dan pada kelompok kedua rata-ratanya 78. Sekali lagi pertanyaannya, apakah ada perbedaan di antara kedua kelompok? Ya, ada perbedaan di antara kedua kelompok, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah perbedaan ini signifikan? Apakah perbedaan ini nyata? Dan juga untuk menjawab pertanyaan seperti ini, perlu dilakukan uji statistik yang menunjukkan p-value atau probabilitas kepada kita yang menunjukkan tingkat kemungkinan bahwa hasil tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Hal yang sama berlaku dalam kasus membandingkan tiga kelompok, dan kita ingin tahu kelompok mana yang berbeda dan apakah perbedaan ini nyata atau tidak. Jadi, p-value secara singkat membahas apakah ada perbedaan antar kelompok atau tidak, dan jika ada perbedaan, apakah itu signifikan, apakah itu perbedaan yang penting. Dengan kata lain, p-value menjawab apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak. Ya, ada perbedaan, tetapi apakah perbedaan ini signifikan atau tidak? Oleh karena itu, p-value harus dihitung. Dengan kata lain, ini memberi kita bukti apakah ada perbedaan dan juga memberi kita bukti bahwa hasilnya bukan karena kebetulan. Dan untuk menentukan apakah hasilnya karena kebetulan atau bukan karena kebetulan, titik 0,05 dipilih sebagai titik dasar perbandingan. Jika hasil probabilitasnya lebih besar dari 0,05, misalnya 0,4 atau 0,7, maka kemungkinan hasil tersebut karena kebetulan adalah tinggi, probabilitas terjadinya secara kebetulan tinggi, sehingga hasilnya tidak akan memiliki perbedaan yang signifikan atau significant difference. Sedangkan jika hasilnya kurang dari 0,5, maka kemungkinan hasil tersebut terjadi secara kebetulan sangatlah kecil. Dan jika probabilitas kebetulannya sangat kecil, hasilnya kemungkinan besar bukan karena kebetulan. Ini berarti ada perbedaan yang signifikan. Dan perbedaan ini bukanlah hasil dari kebetulan, sehingga hasilnya signifikan secara statistik. Atau dengan kata lain, ia memiliki signifikansi statistik. Sekarang, dalam contoh ini, mungkin perbedaan antara kedua kelompok 83 dan 82 tidaklah signifikan. Ya, ada perbedaan, tetapi jika kita melihat pada nilai signifikansi statistiknya, yaitu 0,78. 78, sehingga probabilitas adanya perbedaan karena kebetulan itu tinggi, sehingga hasilnya tidak memiliki signifikansi statistik. Hasilnya tersebut memang tidaklah signifikan secara statistik nih, karena nilainya lebih besar dari angka 0,05 yang biasanya menjadi batas signifikansi. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa terdapat perbedaan yang nyata. Sedangkan pada contoh lainnya, kita temukan nilai signifikansi statistiknya adalah 0,04, yang berarti kurang dari 0,05. Probabilitas bahwa hasil tersebut karena kebetulan adalah rendah, sehingga hasilnya signifikan secara statistik. Dan terdapat bukti adanya perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Terima kasih.